Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Idya Putri, NIM 20044110024 dari kelas SMBD 4D. Di sini Zahra akan asistensi modul 1 yakni Data Definition Language DDL dan Data Manipulation Language DML. Langsung saja, di sini ada bab 1. Yang pertama adalah latar belakang dengan pembahasan pengertian database dan juga dalam database terdapat SQL yang di dalamnya juga kita bisa mengenal DDL dan juga DML. Kemudian di sini ada tujuan. Kemudian lanjut, di sini ada dasar teori yang membahas tentang DDL dan juga DML. Langsung saja ke implementasi. Di sini yang pertama membuat database dengan query create database dengan nama database DB Toko Swalayan, maka outputnya akan muncul file database baru yang bernama DB Toko Swalayan. Kemudian yang kedua membuat tabel. Di sini membuat tabel transaksi dengan query create tabel, nama tabel transaksi, nomor transaksi integer panjang 8. Di sini ada auto increment yang memberikan nilai yang berurutan. Kemudian ada nama varchar panjang 50. Di sini ada not null, di mana not null ini kolomnya tidak boleh kosong dan harus diisi. Kemudian di sini ada barang varchar panjang 50 not null, jumlah integer panjang 255 not null, harga integer panjang 10 not null, dan juga di sini ada primary key no transaksi yang artinya nomor transaksi ini sebagai kolom kunci pada tabel transaksi. Lanjut, tabel kedua dengan query create tabel customer dengan ID customer integer panjang 8 not null auto increment. Kemudian nama, tipe data varchar panjang 50 not null, alamat varchar panjang 50 not null, nomor telepon integer panjang 14 not null, dan di sini primary key-nya adalah ID customer. Lanjut ke query ketiga, ada create tabel supplier dengan ID supplier integer panjang 12 not null auto increment, nama supplier varchar panjang 50 not null, kemudian alamat varchar panjang 50 not null, dan nomor telepon integer panjang 14 not null, kemudian primary key-nya ID supplier. Lanjut, di sini ada data barang, query-nya create tabel data barang, ID barang integer panjang 8 not null auto increment, nama barang varchar panjang 50 not null, stok integer panjang 50 not null, harga integer panjang 50 not null, dan primary key-nya ID barang. Kemudian selanjutnya ada create tabel penjualan, ID transaksi integer panjang 12 not null auto increment, ID barang integer panjang 8 not null, kemudian ID customer integer panjang 8 not null, kemudian total barang integer panjang 50 not null. Di sini ada primary key ID transaksi, kemudian foreign key ID barang, reference, yakni data tabel targetnya data barang, kemudian kolom target yang diambil ID barang. Di sini ada foreign key ID customer, reference customer, ID customer. Kemudian create tabel transaksi supplier, di sini ada ID transub dengan integer panjang 12 not null, ID supplier integer panjang 12 not null, ID barang integer panjang 8 not null, kemudian jumlah barang supplier integer panjang 50 not null, total harga integer panjang 60 not null. Di sini ada status barang dengan tipe data enum, di mana enum ini merupakan tipe data yang berisi kumpulan konstanta. Di sini ada pembelian dan juga pengembalian. Di sini ada keterangan enum, lunas, hutang. Di sini primer key-nya ID transub, kemudian foreign key-nya ID supplier, reference-nya adalah tabel target supplier, dan kolom yang diambil targetnya adalah ID supplier, kemudian foreign key ID barang, reference tabel targetnya adalah barang, kemudian kolom target yang diambil adalah ID barang. Lanjut, di sini ada create tabel data hutang supplier. Di sini ID hutang integer panjang 12 not null, ID supplier integer panjang 12 not null, ID barang integer panjang 8 not null, ID transub integer panjang 12 not null, jumlah barang integer panjang 50 not null, kemudian primary key-nya ID hutang, foreign key-nya ID supplier, reference tabel target supplier, kolom target yang diambil ID supplier, foreign key ID barang, reference tabel target yang diambil data barang, kemudian kolom target yang diambil ID barang, foreign key ID transub, reference tabel target yang diambil transaksi supplier, dan kolom target yang diambil adalah ID transub. Lanjut, ada create tabel bayar hutang supplier, ID hutang integer panjang 12 not null, ID supplier integer panjang 12 not null, ID barang integer panjang 8 not null, ID transub integer panjang 12 not null, kemudian di sini dibayar integer panjang 50 not null, sisa hutang integer panjang 50 not null. Di sini ada keterangan enum, belum lunas atau lunas, kemudian primary key-nya ID hutang, foreign key-nya ID supplier, reference tabel targetnya supplier, kemudian kolom target yang diambil ID supplier. Di sini ada foreign key juga ID barang dengan reference tabel target data barang dengan kolom target yang diambil ID barang, foreign key ID transub, reference dengan tabel target yang diambil transaksi supplier dengan kolom tabel yang diambil adalah ID transub. Lanjut, yang terakhir ada create tabel return barang dengan ID return integer panjang 20 not null, ID barang integer panjang 8 not null, ID supplier integer panjang 12 not null, ID transub integer panjang 12 not null, BJ pelaksana varchar panjang 20 not null dengan primary key ID return, foreign key-nya ID barang, reference-nya data barang,
tabel target, kemudian kolom target yang diambil ID barang, foreign key ID supplier, reference, tabel target yang diambil supplier, kolom target yang diambil ID supplier, foreign key ID transfer, reference, tabel target transaksi supplier dengan kolom target yang diambil ID transfer. Di sini outputnya maka tabelnya akan muncul. Di sini ada tabel bayar hutang, supplier, customer, data barang, data hutang supplier, penjualan, return barang, supplier, transaksi, dan transaksi supplier. Lanjut, di sini mengisi 10 data pada masing-masing tabel. Di sini kita mengisi tabel data barang, query-nya adalah insert into data barang. Di sini ada ID data barang 1 sampai 10. Kemudian di sini ada nama barang, minyak goreng dan lain sebagainya, stok barang 50 dan lain sebagainya, harga 30.000 dan lain sebagainya. Lanjut, mengisi tabel customer. Di sini query-nya insert into tabel customer dengan value ID customer 1 sampai 10, kemudian nama customernya Zara dan lain sebagainya, alamat customernya Gresik dan lain sebagainya, kemudian nomor telepon di sini seperti yang tertera. Lanjut, insert tabel supplier. Di sini query-nya adalah insert into nama tabel supplier dengan values. Di sini ID suppliernya 1 sampai 10, nama suppliernya Rifki dan lain sebagainya, alamat supplier Gresik dan lain sebagainya. Kemudian ini ada nomor telepon yang tertera. Kemudian di sini tabel penjualan. Di sini query-nya insert into penjualan dengan value. Di sini ID transaksi 1 sampai 10, kemudian ID barang 2 dan lain sebagainya, ID customer 1 dan lain sebagainya dengan harga 25.000 dan lain sebagainya. Lanjut, mengisi tabel transaksi. Di sini tabel transaksinya adalah di sini ada query insert into transaksi values dengan ID transaksi 1 sampai 10, kemudian nama customer Zara dan lain sebagainya, kemudian barang yang dibeli, minyak goreng dan lain sebagainya, kemudian jumlah barang yang dibeli 2 dan lain sebagainya, dan harga yakni 60.000 dan lain sebagainya. Lanjut, tabel transaksi supplier, query insert into transaksi supplier dengan values. Di sini ada ID transfer 1 sampai 10, kemudian ID supplier 1 dan lain sebagainya, ID barang 2 dan lain sebagainya, kemudian jumlah barang 10 dan lain sebagainya. Ini total barang 50.000 dan lain sebagainya. Di sini ada status pembelian atau pengembalian, terus keterangan lunas atau utang. Lanjut, data hutang supplier. Di sini query-nya insert into data hutang supplier dengan values, yakni ID hutang 1 sampai 10, kemudian ID supplier 1 dan lain sebagainya, ID barang 1 dan lain sebagainya, ID transub 1 dan lain sebagainya, kemudian jumlah hutangnya 10 dan 10.000 dan lain sebagainya. Di sini ada tabel bayar hutang. Tabel bayar hutang, di sini ada ID hutang 1 sampai 10, kemudian ID supplier 1 dan lain sebagainya, ID barang 1 dan lain sebagainya, ID transub 10 dan lain sebagainya, kemudian yang hutang yang dibayar 10.000 dan lain sebagainya, sisa hutang yang dibayar 0 dan lain sebagainya, kemudian keterangannya lunas atau belum lunas. Yang terakhir ada tabel return barang. Di sini query-nya insert into return barang values dengan di sini values-nya ada ID barang 1 sampai 10, ID return maksudnya 1 sampai 10, kemudian ID barang 1 dan lain sebagainya, ID supplier 1 dan lain sebagainya, ID transfer 1 dan lain sebagainya, kemudian di sini ada PJ Blaksana, Putri dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, di sini ada menampilkan data barang. Menampilkan data barang, di sini tabel data barang dengan query select from data barang. Akan muncul tabelnya. Sama juga dengan tabel-tabel yang lain, tinggal query-nya adalah select from dan nama data barang yang akan ditampilkan. Berikut outputnya. Kemudian lanjut, di sini mengubah salah satu nama tabel. Nah, di sini Zara mengubah nama tabel transaksi dengan query alter tabel transaksi. Ini nama tabel sebelum diubah, kemudian rename to, ini nama tabel yang akan kita rename. Ini data transaksi. Kemudian outputnya di sini akan muncul di sini sebagai data transaksi. Kemudian yang terakhir menghapus database. Ini sebelum database, ini adalah sebelum dihapus, ini file database-nya DB Toko Swalayan. Kemudian query untuk menghapus database adalah drop database, nama database-nya di sini DB Toko Swalayan. Kemudian outputnya di sini filenya database-nya sudah hilang. File DB Toko Swalayan sudah hilang. Kemudian di sini ada bab 5 penutup. Di bab 5 penutup di sini berisi analisa, di mana dari hasil praktikan saya sendiri bisa menganalisa pengoperasian dari metode DDL dan DML. Kemudian di sini kesimpulan, di sini kita dapat menyimpulkan apa itu DDL dan juga DML dengan atribut-atributnya.
Sekian asistensi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.